Cek mic. Oke, langkah pertama kita isap rokok dulu sebelum kita mulainya. Oke, kembali lagi bersama dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara agar hidup kita tetap rileks. Oke. Yang pertama, teman-teman perlu ketahui bahwa sebenarnya kita di dalam hidup ini tidak usah terlalu ambil pusing dengan segala macam persoalan yang memang itu konsekuensi logis manusia, tetapi kita jangan terlalu jauh untuk masuk ke masalah-masalah yang kemudian kita hadapi. Oke, kita perlu tanamkan dulu dalam benak kita adalah akhirnya itu segala hal sesuatu tidak ada artinya. Oke, ini menarik. Jadi artinya segala hal sesuatu itu dia ujung-ujungnya berakhir begitu saja begitu. Contoh, ketika teman-teman berada di suatu lingkaran atau suatu wadah tempat perkumpulan, di situ setiap kita atau masing-masing pribadi kita itu akan menghadapi yang namanya masalah-masalah, baik itu masalah kecil maupun masalah besar. Nah, tentu masalah-masalah itu yang kemudian membuat kita itu berpikiran, sehingga membuat kita pikirannya itu tidak fresh begitu, sehingga membuat kita hidup kita itu tidak rileks. Jadi menurut pengalaman saya itu kita harus tanamkan itu dulu, bahwa akhir dari segala sesuatu itu tidak ada yang berarti. Jadi dia setelah datang pergi, setelah datang pergi, begitu terus tuh. Tidak percaya, coba teman-teman lihat di sekeliling teman-teman atau realitas saat ini bagaimana. Jadi itu dulu yang teman-teman mesti tanamkan dalam diri teman-teman, supaya hidup teman-teman itu bisa menjadi rileks. Karena menurut saya, ketika kita menghadapi masalah, itu kebanyakan dari kita menganggap bahwa masalah itu dia berangkat dari dalam, kemudian dia keluar. Tapi tidak, teman-teman. Justru malah kebalikan dari itu. Dia datang dari luar ke dalam, sehingga itulah yang kemudian membuat kita, hidup kita tidak rileks. Jadi teman-teman perlu untuk perkuatkan dulu begitu, perkuatan dari dalam, sehingga mampu untuk menghalau masalah-masalah yang kemudian dari luar dia masuk. Di sela-sela ruang diskusi saya ada beberapa kawan saya atau kakanda saya, dia menyampaikan, kebetulan dia juga selesai menulis buku dan sudah disebarluaskan
Judulnya itu Tafakkur di Bibir Pena. Nah, itu menarik untuk teman-teman baca itu. Nah, jadi dari situ saja kita sudah bisa memahami dari tulisannya beliau. Itu kan kalau menurut saya melihat tulisan-tulisan dari judulnya itu saja, itu dia sudah menggambarkan isi dari buku itu, yang dimana dia mencurahkan semua ilmu dan pengetahuannya itu di buku itu. Nah, dalam konteks ini tidak terlepas dari bagaimana kita meriliskan hidup begitu. Jadi di bawah judulnya itu, ini menarik, di bawah judulnya itu dia ada menulis, oh iya, namanya itu Kakanda Abang Kasus. Mungkin teman-teman yang sudah tak asing lagi dengan nama beliau begitu. Jadi dia punya tulisan di bawah itu ada kata-kata yang menarik, yang unik bagi saya untuk kita paham itu. Di mana dia menulis bahwa selain akal itu berbicara, tapi dia juga bekerja atau menghabiskan waktunya itu untuk menulis. Tentu ini menarik teman-teman. Coba teman-teman sisakan pola pikir teman-teman untuk lebih jauh memahami arti dari kalimat-kalimat atau narasi itu. Jadi begitu teman-teman. Jangan kita terlalu memikirkan segala hal sesuatu itu berkelanjutan. Itu tentu efeknya itu ke kesehatan kita, ke kepribadian kita ke depan. Jadi kita mesti antisipasi sejak dini begitu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, itu adalah insan yang suka menyalahkan diri dari luar, tetapi tidak menyadari bahwa masalah itu biasanya dia dari dalam. Nah, itu kan begitu. Jadi segala hal sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya begitu. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu pusing sehingga dampaknya itu ke keseharian aktivitas teman-teman sekalian. Oke, mungkin video ini cukup sampai sekian dulu. Nanti kita bertemu lagi di video-video berikutnya.